Tes, tes. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi kali ini adalah sesi terakhir ya. Selama 3 hari kita mengadakan training. Ini adalah sesi terakhir. Ini nanti akan berlangsung sampai jam 12. Nah, pada sesi kali ini kita akan mendapatkan materi dari Bapak Haji Edi Mulyono SH M.Hum yang mungkin tadi sudah brainstorming ya Pak Edi ya. Nggih, yang nanti akan lebih lanjut, lebih ke praktiknya saya lihat. Karena dari tugas yang diberikan oleh Bapak Edi itu ada 3 dan masing-masing memilih 3 atau 4 Pak? 4, masing-masing akan memilih mana yang kemudian akan menjadi fokus kalian. Nah, untuk mengawali acara pagi kali ini, langsung saya persilahkan kepada Bapak Haji Edi Mulyono SH M.Hum untuk langsung menyampaikan materinya dan langsung menyampaikan dan diskusi langsung terkait dengan tugas yang diberikan kepada adik-adik semua. Kepada Bapak Haji Edi Mulyono SH M.Hum, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Pak Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa hari ini adalah hari terakhir ya, dan di hari terakhir saudara akan diajak untuk berlatih ya. Jadi ini langsung latihan, langsung praktik. Apa yang dilatihkan, apa yang dipraktikkan, saya sudah menyampaikan materi praktiknya ya, melalui Mbak Dea, yang dalam hal ini ada 4 soal ya, ada 4 soal. Ada 2 soal yang jenisnya rancangan undang-undang dan 2 soal jenisnya rancangan peraturan daerah. Nah, sebelum membahas 4 soal itu, saya ingin ada sedikit penjelasan pendapat dari setiap angkatan. Tadi sudah terdeteksi ada 4 angkatan, 17, 18, 19, dan 20. Nah, saya mulai dari angkatan yang paling muda. Siapa yang mau mewakili? 2020? 2020? Tadi? Loh, kalau suruh mewakili tidak ada yang ngacung ini. Kenapa? Ya, silahkan. Nah, pertanyaannya dari seluruh materi ya, yang sudah diperoleh secara teoritis, mana materi yang berkontribusi untuk menyelesaikan
soal yang saya berikan. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya materi yang paling berkontribusi dalam menyelesaikan soal dari Pak Edi ini materi perihal Ya, apa? Apa? Halo? tentang penyusunan norma hukum yang disampaikan oleh pemateri tadi kemarin malam, Bapak. Penyusunan norma Hukum, karena dalam penyusunan norma hukum tersebut kemarin pemateri sempat menjelaskan terkait format juga, format penulisan dan keterangan margin seperti itu, Bapak. ada materi yang relevan untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Satu di antaranya adalah materi yang diberikan oleh siapa? Materinya lupa, Mas. Roberia. Nah, baik. Berikutnya 2019. 2019 perangkatan. Hah? Oke, salah satu. Ya. Nah, apakah saudara sudah membaca lampiran Undang-Undang 12 2011? Oke. Jika sudah, saudara jelaskan ada berapa lampiran di undang-undang itu? Pertama sama lampiran kedua, Pak. Ya, lampiran 1 yang kemarin dijelaskan oleh Pak Fedi, ya. Dan lampiran 2, siapa yang menjelaskan lampiran 2? Ada yang menjelaskan lampiran 2? Tidak ada ya? Enggak ada, belum ada. Oke. Lampiran 2 itu berisi apa? Apa ya, Pak? Lampiran pertama kan mulai TKI. Lampiran kedua kemungkinan seingat Kemungkinan loh. Ini sudah pasti. Ini sudah ada normanya. Jadi di dalam Undang-Undang 12 2011 itu jangan mungkin, itu sudah ada. seingat saya mengenai landasan filosofis yuridis, Pak. Nggak baca ini. Ya. Padahal di dalam soal itu kan sudah lampiran 2. Kemarin Oke. Coba buktikan bahwa saudara layak untuk mendapat fasilitas seperti yang sudah saudara nikmati mulai tanggal 16. Ya. Saudara sudah diberi fasilitas yang menurut saya tidak semua mahasiswa dapat menikmati fasilitas itu. Oleh karena itu, bukan yang sudah saudara peroleh aplikasi training, ya, legislative drafting training, pelatihan, maka hasil akhirnya adalah aplikasi. Sebelum aplikasi, identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Nah, nanti kita bahas. 18. 18 siapa yang mau mewakili? Karel. Karel itu Karel. Kelas apa ya? Kelas B kalau salah. Hah? Kelas B. Bukan saya itu. Oh,
Kelas saya D, E, F, G. Dia kelas F. Ya, saya hafal. Yang Mila kelas apa? Mila? Mana Mila? Kelas apa? G. Mila dapat apa? Loh, nilainya lupa. Waduh. Kalau Karel dapat apa? Dapat B, Pak. Dapat B. 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 Kelas apa? Nah, kelasnya lupa. Berarti saya layak memberi B kalau lupa kelasnya itu. Abdul kelas apa? Kelas B. Oh, berarti bukan saya. Oh, ya sudah. Silakan. Saudara jelaskan dalam lampiran 2. Sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, Pak. Terus? Ragam bahasanya, cara tekniknya, lalu ada ragam perundang-undangan. Kayak delegasi, atribusi seperti itu, Pak. Seingat saya. Ingatnya itu. Ya, pantas dapat B. Sebentar ya, sebentar. Betul apa? Silahkan, ini 18 ini. Ini yang saya minta untuk memberi penjelasan tentang lampiran 2 yang harus yang 18. Tapi kalau nanti ada yang angkatan lainnya, harus malu saudara. Silakan. Ya, kalau lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu berisi mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Pak. Bahwasanya peraturan perundang-undangan itu terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan juga lampiran itu sendiri. Nah, lampirannya itu diisi mohon maaf. Itu lampiran saja jika diperlukan. Silakan. Angkatan berapa ini? 2019, Bapak. 19. Iya. Oke, silakan. Kemarin seperti yang dijelaskan sama Pak Fendi, itu lampiran kedua ada Kemendagri nomor 80 tahun 2015, kemudian digantikan oleh Kemendagri nomor 120 tahun 2018. Untuk yang Kemendagri nomor 80 tahun 2015 itu tentang pembentukan produk hukum daerah. Sedangkan Kemendagri nomor 120 tahun 2018 itu berisi tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Seperti itu, Bapak. Oh gitu. Oke. Saya tidak akan menyalahkan dan tidak akan berkomentar. Siapa? Mila dulu ya. Coba jelaskan Mila. Lampiran 2 itu apa? Sepemahaman saya itu dalam lampiran 2 itu terdapat teknik penyusunan secara sistematikanya itu seperti dalam bagian A, dalam bagian B kayak pembukaan di situ terdapat apa saja sistematika pengisiannya, terus ada konsideran dan dasar hukumnya bagaimana begitu, Pak. Terus di situ nanti juga ada di dalamnya ada sistematika bagaimana pengisiannya, pasal yang berkaitan nanti itu pasal apa saja dalam UUD NRI gitu, Pak. Saya tuntaskan 18 Dea, silahkan. Materi yang diatur di dalam lampiran 2 yaitu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu sistematikanya. Contohnya di dalam bab 1 dijelaskan tentang kerangka peraturan perundang-undangan lengkap dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran jika diperlukan. Kemudian bab-bab yang diatur juga ada hal-hal khusus, ragam bahasa peraturan perundang-undangan, dan bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Baik, Pak, terima kasih. Sekarang yang terakhir. Silakan. 17.
baik terkait dengan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berupa sistematika, diantaranya bab 1 membahas tentang kerangka peraturan perundang-undangan, bab 2 terkait dengan hal-hal khusus, bab 3 terkait dengan ragam bahasa peraturan perundang-undangan, dan bab 4 terkait dengan bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Begitu Bapak. Oke, saya tanya sekali lagi untuk 17 mewakili adik-adiknya. Selain Pak Fendi kemarin siang, siapa lagi narasumber yang menyebut Undang-Undang 12 2011? Seingat saudara. Dari awal sampai tadi malam. Iya. Semuanya. Betul Bapak. Berarti kalau memang semuanya menyebut seperti itu, saudara seharusnya langsung tune in untuk memperhatikan Undang-Undang 2011 itu, 12 2011. Karena memang itulah sumber hukum, itulah acuan yang harus digunakan ketika akan merancang peraturan perundang-undangan. Coba sekali lagi, ada berapa jenis peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang 12 2011? Sebutkan secara hierarkis. Ada berapa jenis dan sebutkan secara hierarkis. Baik Pak, terkait dengan jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari yang pertama terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam perda provinsi, dan terakhir adalah perda kota atau kabupaten. Ya. Kurang lengkap. Pasal berapa yang mengatur itu? Pasal 7. Ayat? Pasal 7 ayat 1. Iya, jadi sesuai dengan norma yang terdapat di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian TAP MPR, Undang-Undang Garis Miring Peraturan Pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah yang terdiri atas peraturan daerah provinsi dan kabupaten garis miring kota. Sehingga yang saya berikan sebagai soal adalah saudara menyusun rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah, terutama yang kabupaten kota. Nah, ini mengerjakannya sendiri-sendiri atau berkelompok? Oke, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Kelompok 1 itu apa? Rancangan undang-undang nomor 1 ya?
Rancangan Undang-Undang nomor 1, kelompok 1. Siapa yang akan mewakili untuk dipresentasikan? Diketik kan? Yang saudara kerjakan diketik. Iyalah. Saya tidak meminta saudara menulis di atas kertas folio bergaris. Ya. Perintah itu hanya ada di dalam kuliah. Kelas, pelatihan beda. Ya. Oke, siapa yang mau mewakili? Nanti dibantu oleh ketua kelompok. Jadi anggota kelompoknya Dea siapa aja? Mana yang anggota kelompoknya dia? Oh, 1. Oh, ini. Mungkin bisa diwakili oleh yang paling tua ya. Siapa? Mana? Salah satu, jangan kamu aja, yang lain. Dipresentasikan langsung di depan. Hah? Oh, atau mau di ini? Tapi kalau tidak dipresentasikan, teman-temannya, oke, enggak apa-apa. Yang lain tolong siap ya. Untuk RUU 1 tidak perlu dipresentasikan. Silahkan diuraikan saja dari sana. Tapi untuk yang lain nanti, saya minta langsung dipresentasikan. Ya, siap ya? Silakan. Dibaca dari paling atas, kemudian saudara sebutkan secara sistematis itu masuk dalam komponen apa. Ya. Jadi sistematiknya mengacu kepada lampiran 2. Silakan. Gak apa-apa, duduk di situ aja. Jangan lama-lama. Biar waktunya bisa efektif. Selesai 4-4-nya nanti sebelum pukul 11. Baik, saya akan menjelaskan tentang kinerja dari kelompok 1. Yang pertama, rancangan undang-undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang A. Bahwa pemerintah. Itu dijelaskan dulu. Itu masuk dalam komponen apa yang saudara sebutkan? Kan harus jelas itu. Judul. Iya. Jadi judul itu harus terdiri atas apa yang ada di judul? Pembukaan. Bentar. Judul itu harus ada jenisnya, harus ada identitasnya, dan harus ada namanya. Coba ulangi. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ya. Yang dimaksud jenis adalah undang-undangnya. Identitasnya nomor dan tahun. Jangan dipisah itu, nomor dan tahun. Identitas itu. Namanya gelar, ya, setelah tanda jasa. kata tentang. Ya, setelah kata tentang.
Jadi judul harus itu. Seluruhnya ditulis dalam huruf kapital. kapital. Tidak ada tanda baca apapun. Tidak diakhiri oleh tanda baca maksud saya. Kalau di tengahnya ada tanda baca boleh. Karena itu harus memisahkan kan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Oke, lanjut. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, masuk di dalam pembukaan. Terus Presiden Republik Indonesia sebagai jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Semuanya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Lanjut, menimbang A. Bahwa untuk memberikan penghargaan dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada setiap orang yang berdedikasi untuk negara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. B. C. Bahwa D. Bahwa E. Bahwa F. Bahwa masuk dalam kategori considerance. Lanjut, Pak. Dasar hukum mengingat 1. Pasal 15, pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebentar. Sebelum melanjutkan dasar hukum ya. Tadi kan sudah disebut setelah judul, apa nama komponennya setelah judul? Pembukaan. Pembukaan terdiri atas frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Frasa pembuka itu pernyataan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setelah itu jabatan. Diakhiri dengan tanda baca koma. Setelah itu considerance. Oke, dasar hukumnya apa saja? Dasar hukum nomor 1. Nomor 1, pasal 15, pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 15, 20, 21. Mengapa pasal itu dicantumkan? Harus ada argumentasinya ya. Jadi yang lain siapkan argumentasinya. Mengapa pasal itu yang dicantumkan sebagai dasar hukum? Itu harus ada alasannya. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Nah, berarti landasan yuridis apa itu? Pasal 15. Kalau mau dipilah lagi, landasan yuridis apa namanya? Dasar hukum itu ada 2. Landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Nah, masuk ke dalam landasan yang mana? Untuk pasal 15. Ada yang mau berpendapat? Bentar, ditahan dulu. Yang mau berpendapat? Landasan yuridis apa? Yang dari pidana mana? Yang dari pidana mana tadi malam? Oh, di sini kayaknya.
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ya Pak, tes izin menjawab. Hal ini masuk kepada material karena yang disebutkan Mbak Sinta dalam undang-undang tersebut memuat inti dari tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ada pendapat lain? Pendapat lain? Ya, silakan dijelaskan. Temannya yang menjelaskan itu. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 15, Undang-Undang Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan material konstitusional dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan sign atau tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan material dalam konsideran mengingat begitu. Baik. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Satu lagi aja. Satu lagi. Menurut cara berpikir saudara, setelah mendengar bunyi pasal 15 itu dinyatakan sebagai landasan yuridis material. Saya setuju. Memang iya. Tetapi apa alasannya? Ada? Lagi? Ada? Di meja ini ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, di dalam pasal 15 ini termasuk landasan material karena di dalam pasal ini mengarah kepada isi atau muatan dari rancangan undang-undang tersebut. Gitu, Pak. Secara substantif, ya, isi pasal 15 itu relevan dengan yang diatur oleh rancangan undang-undang. Oke. Pasal lainnya landasan yuridis apa? Pasal lain yang disebut pasal berapa itu? Oke, pasal 20 coba di Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Ayat 4,
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ayat 5, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden pada waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut diuji, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, menurut saudara, pasal yang saudara cantumkan itu masuk dalam kategori yuridis apa? Materialkah atau formalkah? Kan harus diuji itu satu persatu pasal itu mencantumkan, jangan hanya asal mencantumkan. Yang lain seperti itu. Yang lain, apakah ada yang pasal lain yang dicantumkan selain 15 dan 20 dan 21? Ada? Semuanya sama? Sama? Oke, kalau sama silahkan dijawab. Kenapa pasal 20 dicantumkan? Masuk dalam kategori apa itu? Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 masuk pada landasan formil. Karena pada pasal tersebut dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud pasal 20 adalah untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu, Bapak. Oke. Formal yang prosedural. Artinya apa? Artinya setiap rancangan undang-undang ya, prosedurnya mengikuti pasal 20. Jadi apabila nantinya pernah terjadi enggak ini? Ya, apakah pernah terjadi menurut pengamatan saudara ketentuan pasal 20 ayat 5? Coba ayat 5 itu kan jika tidak ditandatangani berlaku setelah 30 hari, betul? Betul, Pak. Apakah pernah ada fenomena seperti itu, kejadian seperti itu, peristiwa itu? Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK. Jadi ketika sebuah rancangan undang-undang itu sudah mengalami pembahasan, kemudian disetujui oleh DPR, maka Presiden wajib menandatangani. Jika tidak ditandatangani, maka berlakulah ketentuan pasal 20 ayat 5. Oke, pasal terakhir, pasal berapa itu? 21. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Oke, kenapa pasal 21 dijadikan dasar hukum? Apa alasannya? Yuk. Pakai logika apa? Yang lain? Sambil menunggu pendapat, silahkan kalau yang lain mau berpendapat. Ada? 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 Pekerjaanmu mana, Mas? Ada di mana? Ada di mana pekerjaannya? Ya? Mana laptopmu? Hah? Ya dikeluarkanlah laptopnya.
Mohon izin menjawab, Pak. Silahkan. Silahkan. Oh ya. Jadi sepemahaman saya bahwa pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 ini dicantumkan dalam rancangan undang-undang dikarenakan RUU tersebut datang atas usulan dari DPR. Apabila RUU tersebut datang dari Presiden, maka pasal yang tercantum dalam konsideran mengingat yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dasarnya saudara mengatakan datang dari DPR, dari mana? Informasinya dari mana? Dari mana? Kalau yang sudah baca soal pasti tahu. Dari soal. Iya, dari soal memang. Iya kan? Nah, soal itu adalah naskah akademik mini. Ya. Jadi miniatur di dalam soal saya akan menyatakan sesuai dengan naskah akademik, ya kan? Jadi saudara sebagai apa? Staf ahli DPR RI. Sehingga asumsinya rancangan undang-undang ini berasal dari DPR RI. Sehingga kalau dari DPR RI yang digunakan adalah pasal 21. Berbeda apabila rancangan itu berasal dari Presiden. Jadi yang berhak mengajukan rancangan hanya ada 2 lembaga. Ya. Pasal 5 ayat 1 memberikan kewenangan hak kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian pasal 21 memberikan kewenangan hak kepada anggota di sana yang disebut ya, anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Itulah yang disebut dengan landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal itu aturan atau norma yang memberikan kewenangan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diperoleh untuk membentuk undang-undang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Sementara kewenangan untuk membentuk peraturan di bawah undang-undang kecuali peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah itu masih diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pasal berapa? Peraturan pemerintah pasal berapa? Coba, pasal berapa peraturan pemerintah itu di Undang-Undang Dasar? Itu kewenangan penuh Presiden. Pasal berapa di Undang-Undang Dasar? Pasal 22, Pak. 22 itu Perpu, Mbak. Wah, terlalu ini. Peraturan pemerintah. Bukan Perpu, maksud saya. Pasal 5 ayat 2. Nah, 5 ayat 2. Jadi setiap peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh presiden, yang bertanda tangan pasti presiden,
pasti menyebut pasal 5 ayat 2. Karena itulah sumber kewenangan presiden. Ya. Di sumber kewenangan presiden di sana. Jadi yang dijadikan dasar hukum, yang menjadi dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal undang-undang dasar itu menurut cara berpikir saya, karena ada cara berpikir lain yang berbeda dengan cara berpikir saya, untuk ya. Jadi yang mengacu kepada undang-undang dasar hanya undang-undang, perpu, dan peraturan pemerintah. Itu 3 itu. Jadi 3 ini dapat ditemukan norma ya, yuridis formalnya di dalam undang-undang dasar. Kalau undang-undang itu 5 ayat 1 ya, atau 21. Sementara kalau perpu tadi disebut 22 ayat 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Coba, benar enggak apa yang saya nyatakan? Kalau salah dikoreksi. Benar ya? Oh ya, ya sudah. Nah, terakhir peraturan pemerintah tercantum sumber kewenangannya di pasal 5 ayat 2. Ya, di pasal 5 ayat 2. Jadi selain undang-undang, perpu dan PP tidak perlu mengacu kepada pasal-pasal di dalam undang-undang dasar. Itu cara berpikir saya. Karena ada kelaziman Perda menggunakan undang-undang dasar hukumnya. Dan kalau diuji, dasar hukum yang dicantumkan itu bukan yuridis formal dan juga bukan yuridis material. Jadi saudara silahkan browsing di Google apa arti yuridis formal dan apa arti yuridis material. Yuridis formal itu aturan yang memberikan kewenangan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan. Yuridis material, aturan yang memerintahkan atau relevan dengan materi yang akan diatur. Tadi perintah untuk mengatur ke dalam bentuk undang-undang, gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan adalah pasal 15. Itu yuridis material. Jelas ya? Nah, kalau belum jelas, karena yang paling krusial ini dasar hukum ya. Jadi kalau saudara salah mencantumkan dasar hukum, ya pasti produk hukum itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Ya. Jadi perhatikan bahwa yang paling penting untuk dicermati adalah dasar hukum. Baik. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Tadi sudah sampai di dasar hukum. Ya. Nah, ya masih dasar hukum, masih nomor 1 kan? Sekarang yang berikutnya. Nomor 2-nya
Coba undang-undang nomor berapa itu, nomor 2-nya? Yang lain perhatikan ya pekerjaannya. Kalau yang disebutkan oleh teman saudara, kakak saudara itu salah, langsung, Pak, saya kok ingin ngoreksi gitu aja sudah. Yuk, Rel. Nomor 2 maksudnya? Ya, dasar hukum kan. Tadi kan masih nomor 1 yang dibahas. Ya, jadi di nomor 1, bentar, saya beri penjelasan. Di nomor 1, untuk jenis undang-undang itu mengandung 2 landasan sekaligus. Ada yuridis formalnya dan ada yuridis materialnya. Dan penyebutannya harus berdasarkan urutan pasal. Ya. Jangan pasal 21 disebut dulu, mentang-mentang yuridis formal disebut dulu, nggak boleh. Karena ada pasal 15, ada pasal 20. Jadi urutannya 15, 20, 21. Oke, silakan. Sekarang dasar hukum berikutnya. Ada berapa dasar hukum ada berapa dasar hukum, Mbak? Hah? Seluruhnya dari nomor 1 sampai dengan 15. Benar 15? Nomor 2 apa? Nomor 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2009. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Nomor 16 2009. Nomor 4. Nomor 4. Undang-undang nomor berapa itu? Raperda, Pak. Dari tadi kita bahas apa, Mas? Ya Allah. Dari tadi kita membahas apa? Rancangan? Undang-undang. Kok bilang raperda gitu loh? Bukan, Pak, saya salah, Pak. Kemana ininya? Enggak konsentrasi. Calon yuris itu harus apa? Hati-hati, konsentrasi, fokus. Yo, silakan. Dasar hukum. Saudara niat enggak sih? Saudara sudah dibiayai dengan biaya yang cukup ini kok enggak niat gitu loh. Heran saya. Ayo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Pak. Itu di nomor berapa, Mas? Itu RUU yang saudara baca. Nah, kalau saudara tidak mengerjakan RUU 1, bilang aja, saya tidak mengerjakan, Pak. Gitu. Ya. Ya, Pak. Jangan menjawab perda. Siapa yang mengerjakan RUU 1? Oke. Nomor 4. Nomor 4, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. 23 2011. Iya, Pak. Lanjut. Satu lagi, nomor 5. Nomor 5, Undang-Undang nomor 32 tahun 2011. 32 2011. Oke. Nomor 6. Undang-Undang nomor 22 tahun 2012. Hmm? Undang-Undang nomor
22 tahun 2012. 22 2012. Ya. Benar. Yang lain sama? Ada pendapat lain? Tidak ada ya? Kalau ada yang berpendapat lain silahkan. Kemudian nomor berikutnya, nomor 7. Undang-undang nomor berapa? Enggak, bukan. Nih, silakan. Undang-Undang nomor 40 tahun 2012, Pak. 40 tahun 2012. 2012. Berikutnya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2013. Nomor 12 tahun 2013. Oh, 12 13. Berarti lebih muda daripada sebelumnya. Berikutnya. Undang-Undang nomor 38 tahun 2014. Nomor 38 tahun 2014. 38. Ya. Nomor 14. Oke. Berikutnya. Undang-Undang nomor 19 tahun 2015. 19 tahun 2015. 15. Oke. Ada 15 ya semuanya, dan itu berurut sesuai dengan tahun kelahirannya. Yang lahir lebih dulu harus disebut lebih dulu. Yang tua harus di atas yang muda. Tidak boleh dibolak-balik. Ya. Oke. Setelah dasar hukum adalah frasa persetujuan. Dengan persetujuan bersama. Yang disebut lebih dulu adalah legislatifnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan cara penulisannya seperti apa? Cara penulisan frasa persetujuan. Dengan persetujuan bersama, huruf depannya besar semua. Terus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditulis kapital, dan Presiden Republik Indonesia ditulis kapital. Dannya kapital juga? Enggak, dannya enggak kapital, dannya huruf kecil. Oke. Berarti kalau di dalam perintah komputer itu dengan persetujuan bersama, yang diklik apa? Title case. Huruf depannya saja yang kapital. Kalau yang ini uppercase, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia uppercase, kemudian dannya lower case, karena seluruhnya Kecil. huruf kecil, huruf biasa, bukan huruf kecil ya. Jadi tidak ada huruf kecil, huruf besar, kapital dan biasa. Presiden Republik Indonesia kembali huruf kapital, uppercase. Kemudian setelah itu memutuskan. Memutuskan, ada tanda baca apa di memutuskan itu? Titik dua. Titik dua. Kemudian menetapkan titik dua. Undang-undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Tentang gelar, koma, tanda jasa, koma, dan tanda kehormatan, titik, huruf kapital. Ya. Harus diakhiri oleh tanda baca titik. Baik. Itu sudah dua komponen yang kita bahas. Yaitu judul
dan pembukaan. Judul dan pembukaan itu dibaca satu kesatuan. Dari awal judul sampai dengan terakhir diktum, titiknya ada di diktum. Sehingga logikanya mulai judul sampai dengan pembukaan itu satu kesatuan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian ya, rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A ya. Kalau considerance itu menggunakan huruf. Kalau dasar hukum menggunakan apa? Kalau dasar hukum yang digunakan untuk membedakan dasar hukum yang satu dengan yang lainnya, loh ayo kok nganu temannya. Loh, saudara kan sudah mengerjakan. Hah? Kenapa? Baik di RUU maupun di Raperda itu kan ada dasar hukumnya. Saya tadi katakan, kalau considerance itu membedakan antara yang satu dan yang lainnya menggunakan huruf. Kalau huruf apa? A, B, C. Saudara nulis gitu enggak? Iya kan? Nah, kalau untuk dasar hukum, untuk membedakan yang satu dengan yang lain pakai apa? Huruf lagi. Pakai? Angka. Satu. Angka Arab. Angka Arab tapi tidak ditulis dengan huruf Arab. Jadi istilahnya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan angka Arab. Baru tahu? Oh, bahasa Indonesianya belum sampai di situ ya pelajarannya. Angka Arab itu. Tapi angka Arab bukan dalam tulisan Arab. Jadi kalau saya menyebut angka Arab, asumsi saudara jangan seperti yang angka Arab yang ditulis dari sebelah kiri itu, bukan. Jadi angka Arab itu ya satu, seperti matematika itu loh, angka matematika. Ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia disebut dengan angka Arab, bukan angka matematika. Ya. Coba di dalam penjelasan lampiran 2, ya, di lampiran 2, apabila dasar hukum lebih dari 1, maka untuk membedakannya menggunakan angka Arab. Di situ ada tertulis angka Arab, ada. Ada, saya enggak ngarang saya. Ya. Angka Arab. Baru tahu ada angka Arab. Kalau kampung Arab banyak, ya. Di Banyuwangi, Jember ada. Di asal saya Sumeneb ada kampung Arab. Baik. Kita sudah bicara 2. Nah, sekarang komponen berikutnya adalah batang tubuh. Oke. Saya minta, nah ini yang depan. Batang tubuh itu siapa yang mau mewakili, terserah. Batang tubuh itu terdiri atas apa saja? Yuk, jawab. Ini yang depan dari tadi enggak
minta berpartisipasi. Ayo, Mas. Ya, Mas Albi, silakan. Ketentuan umum, materi pokok, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Ketentuan umum, materi pokok, kurang. Materi pokok yang diatur. Yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan pidana, ketentuan jika diperlukan. Ya, jika diperlukan. Nah, kemudian ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan penutup. Penutup. Jadi ada 5 subkomponen sama dengan pembukaan. Ya, pembukaan tadi 5 juga ya. Iya kan? Frasa pembuka, jabatan, considerance, dasar hukum, dan terakhir diktum. 5. Oke, sebelahnya. Pindah. Nah, ada berapa istilah yang saudara cantumkan di pasal 1? Saudara RUU 1? RUU 1 atau bukan? RUU 2, nanti aja kalau RUU 2. RUU 1 siapa? Oke. Ada berapa istilah itu? Ada 5, Bapak. Seluruh istilah yang diminta ada berapa? Ada 27. 27. Kemudian istilah yang harus ditulis ada 5. 5. Apa istilah yang ditulis? Yang pertama gelar, yang kedua tanda jasa, yang ketiga tanda kehormatan, yang keempat warga negara yang baik, dan yang kelima penghargaan. Oke, enggak apa-apa. Namanya belajar kok. Dia apa yang dicantumkan untuk 5 istilah itu? Yang pertama gelar, 2 tanda jasa, 3 tanda kehormatan, 4 menteri, 5 tim penilai. Oke. Tim penilai. Ya, jadi ada lagi yang RUU 1? Apa yang dicantumkan? Yang pertama gelar, yang kedua tanda jasa, yang ketiga tanda kehormatan, yang keempat pahlawan nasional, yang kelima medali. Oke. Kemudian ada lagi? Yang pertama gelar, yang kedua tanda jasa, 3 tanda kehormatan, 4 pahlawan nasional, 5 medali. Oke. Ya, jadi memang kalau dari soal itu kan saya minta 5, tetapi secara keseluruhan ada 27. Nah, 27 istilah itu datangnya tidak secara quote-unquote ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk. Nah, sumbernya dari mana? Mengapa ada 27 itu? Yuk, siapa yang mau? Mengapa ada 27 istilah yang harus dicantumkan itu? Abdul mungkin bisa? Hah? Loh, enggak tahu. Ayo, Karel. Cek. 27 istilah itu berasal dari naskah akademik. Oke. Lebih lanjut. Saudara sudah kemarin diberi materi tentang naskah akademik. Ya kan? Ada berapa bab naskah akademik, Karel? Loh, baru kemarin loh, siang Pak Fendi. Ada berapa Pak? 5 Bapak.
5. Saudara baca apa enggak itu naskah akademiknya? Ada berapa, Mbak? Ya apa sih? Ada berapa itu? Di lampiran 1 naskah akademik, ada berapa bab? 6 bab. Duh, kah. Wis metu wong Jemberi. Wong baru kemarin loh. Pak Fendi itu sudah memberikan wawasan yang komprehensif tentang naskah akademik. Apa enggak dibahas bahwa naskah akademik itu ada 6? Pasti disampaikan kemarin, tapi saudara tidur mungkin. Ngantuk. Yang jawab 5 itu tadi ngantuk ya. Oke, Karel. Terkait dengan istilah yang harus dicantumkan sebanyak 27, menurut saudara, kalau dicari di dalam naskah akademik, di bab berapa? Saya nggak akan kekurangan pertanyaan. Jangan khawatir. Di bab berapa? Coba, bab 1 itu apa? Bab 2 apa? Perhatikan kembali itu naskah akademiknya. Yang lain, walaupun yang tidak mengerjakan RUU 1 boleh berpendapat. Ya. Ketika seorang legal drafter, ya, perancang akan menyusun istilah-istilah yang menurut soal itu ada 27 istilah, sumbernya tadi dikatakan naskah akademik. Ya. Nah, naskah akademik kan banyak itu, ada 6 bab. Di bab berapa? Menurut saudara munculnya istilah itu. Artinya baik secara tersirat maupun tersurat kita dapat memperoleh informasi tentang istilah apa saja yang akan dicantumkan. Menurut saudara? Oke, bab 5. Menurut saya kalau dalam naskah akademik mengenai pengertian itu termaktub dalam bab 5, yaitu mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup. Dalam hal ini dijelaskan kemarin Pak Fendi mengatakan bahwa kemarin menyentuhkan biasanya gini, kenapa sih di undang-undang ada kata bupati adalah Bupati Banyuwangi, seperti itu adalah untuk membatasi ruang lingkup. Jadi memang dalam hal ini pengertian-pengertian itu termasuk dalam bab 5 dalam naskah akademik, karena pun di dalam lampiran UU nomor 12 tahun 2011 dalam bab 5 naskah akademik itu memuat pengertian, frasa, terus materi yang diatur, ketentuan sanksi dan ketentuan pidana, seperti itu, Pak. Ketentuan peralihan, seperti itu. Nah, di bab 5 yang menjelaskan tentang jangkauan. Ya. Jangkauan pengaturan. Nah, di dalam ketentuan umum ya, pasal 1 itu berisi istilah yang kemudian diberi definisi. Jangkauan pengaturannya ya, dijelaskan di bab 5. Maksud saya untuk menentukan istilah ini perlu dicantumkan di ketentuan umum atau tidak, apa indikatornya? Kembali ke lampiran 2.
kembali ke penjelasan tentang ketentuan umum. Coba di ketentuan umum itu ada penjelasannya. Ya, ketentuan umum lampiran 2 itu huruf C. Ya, ketentuan umum itu huruf C. Kayaknya. Karena huruf A itu judul, huruf B itu pembukaan, ya. Huruf C itu batang tubuh. C1 ketentuan umum. Ya, ketentuan umum itu ada cara menyusunnya. Istilah yang dicantumkan di ketentuan umum itu apa indikatornya, Mbak? Syarat, maksud saya syarat lah. Kalau indikator kan lebih ke bahasa ilmu lain. Syarat untuk dicantumkan menjadi istilah yang kemudian diberi definisi menurut C1 di lampiran 2 itu apa? Silakan, Mbak. Kalau dalam lampiran 2 batang tubuh ini dikatakan bahwa pengelompokan materi pemuatan dirumuskan secara lengkap. Jadi kalau menurut saya kalau mau untuk dimasukkan ke dalam ketentuan umum itu harus masuk dalam materi muatan tersebut, Pak. Iya, artinya ketentuan umum itu nanti kan istilah-istilah yang disebut di ketentuan umum itu nanti akan muncul lagi di bab berikutnya. Nah, bab berikutnya itu kan banyak, ya kan? Nah, mengapa istilah misalnya istilah tanda jasa perlu dicantumkan di dalam ketentuan umum kemudian diberi definisi apa? Menurut saya untuk memperjelas, Pak. Jadi biar kalau saya melihat kan undang-undang ini harus satu interpretasi, maksudnya kita tidak boleh banyak interpretasi seperti itu. Nah, makanya dalam ketentuan umum sebelum dijelaskan pada bab berikutnya itu selalu diberi definisi yang jelas. Jadi kita itu membatasi seperti itu, Pak. Jadi tidak memiliki interpretasi yang lain seperti itu, Pak, menurut saya. Oke. Tetapi kalau saudara merujuk kepada penjelasan di dalam ketentuan umum, tidak hanya seperti itu. Atau itu yang saudara sampaikan tidak ada di dalam penjelasan ketentuan umum. Istilah yang dicantumkan apa? Coba di ketentuan umum itu. Di lampiran 2 ada itu petunjuknya, itu pedomannya. Cara menyusun ketentuan umum. Sambil saya coba ini bisa di ini ya. Dari tadi sudah saya hidupkan tapi lupa. Ini nih di sini. Enggak memang anu. Ya.
Kok enggak masuk? Coba perhatikan ini. Coba perhatikan ini. Perhatikan. Ya. Jadi prinsipnya ya, istilah yang ada di dalam ketentuan umum itu adalah digunakan lebih dari satu kali. Di mana digunakannya? Mulai bab 2 sampai bab terakhir. Karena ketentuan umum itu ini adalah bab 1. Pasti bab 1. Ya. Ketentuan umum bab 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1 apa? Apabila istilah tersebut hanya digunakan satu kali, tidak perlu ada di dalam ketentuan, masuk langsung di normanya. Ya. Seluruh tidak boleh berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Jadi kalau saudara misalnya merumuskan perda tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang ada di perda yang saudara rumuskan, istilah itu tidak boleh, artinya definisinya tidak boleh berbeda dengan undang-undangnya. Ya. Jadi kalau ada istilah yang sudah pernah digunakan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya, akan digunakan lagi oleh undang-undang yang akan dibentuk, peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, maka definisinya harus mengacu kepada undang-undang sebelumnya atau peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jadi ada 7 hal yang harus diperhatikan. Ada 7 hal yang harus diperhatikan ketika menyusun ketentuan umum. Oke. Ada berapa pasal di ketentuan umum itu? Berapa pasal, Mbak? Berapa pasal? Di ketentuan di bab 1 maksud saya. Di bab 1 yang saudara kerjakan ada berapa pasal? Pasal 1? Didorong. Terdapat 7 pasal dalam ketentuan umum. Pasal 1 itu
berisi istilah. Ya. Terus selain pasal yang mengatur istilah, ada berapa pasal di dalam hal itu? Ada 6. Berarti bab 1 ada 7 pasal. Berapa pasal seluruhnya sampai pasal terakhir yang saudara kerjakan untuk RUU? RUU 1. Saya RUU 2, Pak. Oh, RUU 2, sorry. RUU 1 siapa? Oke. Sampai pasal 1 185. 185 pasal RUU 1. Yang lain? 188. Ada yang berbeda? Dia berapa? 188 juga. Yang lain? Kok beda ini 185, 188, kebanyakan 188. Berapa? $185 sama dengan yang ini 185. Wah, 185, 188. Yang benar berapa sih? Ya, saya memang tidak memberikan jawabannya. Seingat saya itu deretan angka di pasal itu dapat dijumlahkan. Saya biasanya 1 tambah 3 sama dengan 2 atau 1 tambah 2 sama dengan 3. Urutannya itu ya. Berarti kalau 188 mungkin kurang 1 jumlah pasalnya, kurang teliti saudara di dalam mengurutkan itu. 189. 1 tambah 8 sama dengan 9. Biasanya saya seperti itu. Atau 154 atau 143. Kenapa? 1 tambah 3 sama dengan 4. 1 ya, urutan nomor 1 sama urutan nomor 3 itu ditambahkan menjadi urutan nomor 2. 1, 4, 3. Biasanya seperti itu. Atau 145. 1 tambah 4 sama dengan 5. Itu ciri saya. Tapi jangan bocorkan ke adik-adiknya ya. Tapi nanti yang belum menempuh perancangan, saya tidak akan memberikan jumlah pasal seperti rumus itu nanti. Loh iya, saya harus cari cara lain nanti. Ya kalau saudara nempuh kelas saya, kalau enggak ya masalah. Ya semuanya, kalau 188 coba dicek lagi ya. Yang 188, apalagi yang 185, kurang banyak itu. Jadi kalau saya nilai jumlah pasal itu mengurangi 1 poin. Saudara seharusnya dapat 75, ya karena jumlah pasalnya kurang, ya saya turunkan menjadi 74. Jadi mau dapat AB bisa menjadi B. Apalagi kalau salah dasar hukumnya, fatal bagi saya. Ya. Jadi legal drafter, seorang yuris harus benar-benar menjamin bahwa dasar hukum yang digunakan ya, sebagai landasan yuridis formal dan material itu harus benar dan relevan. Ya. Oke. Babnya ada berapa bab? Mbak, berapa bab, Mbak? Berapa bab itu?
Jumlah bab keseluruhan 13. Masa 13? Saya enggak pernah senang dengan angka 13 ini. Berapa? Berapa jumlah pasalnya? Jumlah babnya? Jumlah babnya ada 15. 15. Ayo. Kok bisa 13 itu loh? Kok bisa 13? Hah? Kenapa? Kok bisa 13 kenapa? Yang benar 15 memang. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan ya di nomor 2 batang tubuh nomor 1 itu kan ketentuan umum ya. Nomor 2 materi pokok yang diatur. Setelah bab ketentuan umum ada berapa pasal? Ya. Bab setelah itu sekian pasal, bab, kemudian terakhir. Jadi bab setelah ketentuan umum adalah bab 2. Oke, coba saya pinjam. Penyidikan di bab berapa? Ayo. Naskah akademiknya kan menyatakan ya, karena ada ketentuan pidana di dalam undang-undang itu, maka sebelum ketentuan pidana harus diatur tentang penyidikan. Jadi bab tentang penyidikan itu jika mau dicantumkan harus diletakkan sebelum ketentuan pidana. Berapa itu? Bab 10, Pak. Bab 10. Salah. Pasalnya salah. Kalau bab 10 itu kurang 2 kayaknya. Bab 2 12. ya, ketentuan pidananya itu bab 13. Ya, benar ya? Hafal saya. Yang punya soal hafal. Iya kan? Jadi penyidikan dulu baru ketentuan pidana. Setelah ketentuan pidana, ketentuan peralihan, terakhir ketentuan penutup. Coba saya pindah ke sini. Nah, sekarang ini RU 1. Oh 2 ya. Oke. Ya walaupun RUU 2 enggak apa-apa. RUU 2 ada berapa ininya? Sekaligus bahas kita. RUU 2 ada berapa pasalnya? 181. 181. Ada yang berbeda RUU 2? Jumlah pasalnya? Kayaknya kok ganjil ininya kalau 181. Saya tidak pernah mengenal angka 181. Tentang apa yang RUU 2 itu? Tentang judulnya? Perlindungan dan Pemajuan Kebudayaan Nasional. Perlindungan dan Pemajuan Kebudayaan Nasional. Oke. Sekaligus dibahaslah yang RUU 2 ini. Nanti ini sampai jam berapa moderator? Sampai jam 12. Enggak ada istirahatnya ini. Nanti kita ada. Oh, coffee break-nya jam 11. Kita masih punya waktu 47 menit lagi ya untuk coffee break ya. Oke, kita tuntaskan sampai pukul 11.
RUU ya, karena RUU yang menurut saya perlu dibahas agak panjang. Untuk Raperda nanti paling karena mutatis mutandis ya istilahnya Raperda itu, nanti akan saya berikan ulasan-ulasan yang nanti mengacunya tetap menggunakan pola RUU nanti ya, Raperda. Baik, silakan langsung kita bahas RUU 2, Mas. Silakan. Perlindungan pemajuan kebudayaan nasional. Nah, sekarang pertimbangannya kan tinggal nyalin aja saudara ya, dari soal ke pertimbangan. Oke. Nah, kemudian sekarang yang penting dasar hukumnya. Dasar hukum yang saudara cantumkan untuk RUU 2 itu pasal berapa saja di Undang-Undang Dasar? Pasal 5 ayat 1. Pasal 5 Ayat 1. ayat 1, kemudian Pasal 20. Pasal 21. Dan pasal 32. Pasal 32. Pasal 21 dicantumkan juga. Iya. Yang lain, yang RUU 2, apakah pasal 21 perlu dicantumkan? Yang RUU 2, siapa? RUU 2. Dapat sebagai dasar hukum di dalam rancangan undang-undang. Dasar hukumnya apa aja, Mbak? Coba disebut. Dasar hukumnya apa aja? Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21, pasal 32. Padahal 21 itu kan kewenangan DPR. Apakah rancangan undang-undang ini diajukan oleh DPR? Di naskah akademik, di soal, diajukan oleh siapa itu? DPR RI. Kalau yang RUU 1 tadi DPR RI juga. Pemerintah RI seharusnya yang RUU 1 itu ya, yang RUU 1 itu seharusnya 5 ayat 1. Karena diajukan oleh pemerintah. Jadi 5 ayat 1 dan 21 ya tidak dicantumkan bersama-sama. Karena logikanya sebuah rancangan pasti datangnya dari salah satu lembaga. Kalau tidak dari presiden, dari DPR RI. Kalau dari pemerintah berarti 5 ayat 1. Sebaliknya kalau dari DPR RI 21. Apakah ada dasar hukum lainnya yang relevan di dalam Undang-Undang Dasar yang dapat dicantumkan selain pasal 32? Coba cermati Undang-Undang Dasarnya. Terutama di pasal-pasal tambahan hak asasi manusia di bab 10A. Pasal 32 memang jelas itu mengatur tentang kebudayaan. Maksud saya,
sebagai landasan yuridis material lainnya di samping pasal. Kalau pasal 32 itu, coba Mbak. Oh, undang-undang ini. Undang-undang dasar. Oh. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke. Ya, relevan. Apakah di pasal 32 itu ada perintah untuk mengatur lebih lanjut ke dalam bentuk undang-undang? Ada enggak? Gimana, Pak? Di pasal 32 Undang-Undang Dasar, apakah ada perintah untuk mengatur tentang kebudayaan ini ke dalam bentuk undang-undang? Ada? Tidak ada. Oke. Tetapi pasal 32 bicara tentang kebudayaan. Nah, coba cari pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kebudayaan atau memerintahkan bahwa kebudayaan perlu diatur ke dalam undang-undang. Ada? Coba di Undang-Undang Dasar. Di pasal di bab 10A. Coba. Bab 10A itu tentang HAM. Ketemu? Baik. Ya. Jadi apabila tidak ada norma di dalam Undang-Undang Dasar yang secara langsung memerintahkan suatu materi atau suatu hal diatur ke dalam undang-undang, dan apabila pemerintah atau DPR RI berkehendak untuk mengaturnya, maka yang digunakan adalah open legal policy. Jadi setiap hal yang menurut pembentuk undang-undang perlu diatur, tetapi tidak ada perintahnya di dalam undang-undang dasar, maka hal tersebut menggunakan pendekatan open legal policy. Saya kira Pak Bayu menyampaikan itu materinya tentang open legal policy di awal. Ini saya untuk mengaitkan materi teorinya pasti dikemukakan oleh Pak Bayu. Ya, disampaikan oleh Pak Bayu tentang open legal policy.
Jadi saya tidak perlu mengulangi di sini. Kalau memang tidak disampaikan, ya nanti saudara tanyakan waktu di kuliah aja ya. Nah, jadi saya tidak mau berpanjang lebar membahas tentang apa itu. Jadi tolong tanyakan nanti oleh saudara ya, apa yang dimaksud dengan open legal policy. Ya, kalau tidak disampaikan di forum pelatihan ini, silahkan saudara nanti cari penjelasannya ketika di bangku kuliah. Oke? Nah, istilahnya ada berapa? Mas, istilahnya ada berapa? Istilah yang dicantumkan ada berapa itu? 36. 36. Iya. Yang saudara cantumkan apa saja istilahnya? Yang menurut saudara relevan? Perlindungan adalah pemajuan kebudayaan, budaya lokal, warga negara asing. Oke. Ya enggak apa-apa. Jadi saya hargai setiap pendapat. Ini RU 2. Oke. Apa istilah yang saudara cantumkan? Menurut versi saudara yang perlu saudara cantumkan di pasal 1 di ketentuan umum apa? Judulnya kan perlindungan dan pemajuan kebudayaan nasional. Apa? Ayo Mas, jangan lama-lama. Pasal 1 Pak. Iya, kan ada 5 yang perlu dicantumkan. Saudara sebut 5 aja. 5 dari 36. Yang menurut saudara perlu dicantumkan itu apa? Perlindungan, pemajuan, kebudayaan, budaya lokal, warga negara asing. Sama. Ada yang berbeda istilah yang dicantumkan dari RUU 2? Siapa? Oh, semuanya sama. Berarti mengerjakannya berjamaah ini ya. Sama semuanya. Enggak apa-apa. Baik. Nah, sudah berapa 40 menit ya. Nah, 40 menit ini saya akan babnya sama ya, 15 ya. Ya. Untuk yang RUU 2 juga 15. Ya. Penyidikan itu ada di bab 12, ketentuan pidana 13, ketentuan peralihan 14, 15 adalah ketentuan penutup. Nah, sekarang yang perlu dibahas adalah pertanyaan saya di dalam soal itu. Ya, pertanyaan saya di dalam soal. Pertanyaan saya di dalam soal apa itu? Di pengantar. Di pengantar. Coba pengantar. Pertanyaannya apa? Nah, bidang keahlian apa? Sekarang dari RU 1 dulu. RU 1, menurut RU 1, bidang keahlian apa yang berkontribusi untuk menyusun naskah akademik? Jika saudara akan menyusun gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Silakan. Siapa itu? Ayo Mbak, bidang keahlian apa Mbak? Yuk.
Ayo Mbak, bidang keahlian apa? Oh, baterainya sudah habis. Oh, sudah habis. Baik, saya berikan pengantar berkaitan dengan pertanyaan saya. Ya. Jadi untuk menyusun naskah akademik sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Fendi kemarin, yang di dalamnya terdapat 6 bab ya dalam naskah akademik yang harus disadari oleh saudara sebagai calon yuris bahwa penyusunan naskah akademik itu tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh sarjana hukum atau apapun ya berlatar belakang hukum. Jadi tidak mungkin seperti saya walaupun sarjana hukum, seperti saudara nanti ketika lulus sarjana hukum kemudian disodori untuk menyusun naskah akademik tanpa melibatkan bidang keahlian lainnya. Nah, oleh karena itu, di dalam sebuah naskah akademik, coba saudara perhatikan apa yang dimaksud dengan naskah akademik, definisinya. Pasal 1 angka berapa? Undang-Undang 12. Angka berapa itu? Angka 9? Angka 11. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan hukum. Jadi di dalam pengertian definisi naskah akademik bukan hanya penelitian hukum, tetapi penelitian lainnya. Mengapa? Karena di dalam penyusunan naskah akademik yang terlibat di dalamnya selain orang yang mengerti, orang yang punya keahlian merancang, harus juga melibatkan bidang-bidang keahlian lainnya. Nah, untuk itu silahkan saudara jawab untuk RUU 1. Bidang keahlian apa yang dibutuhkan agar komprehensif naskah akademik yang disusun untuk RUU itu? Silakan. Kesekretariatan negara, Pak. Bidang keahliannya kan menyebut bidang ilmu, bukan menyebut lembaga. Jelas salah satunya sarjana hukum. Nah, sarjana bidang apa lagi yang dibutuhkan untuk menyusun naskah akademik sehingga naskah akademiknya itu komprehensif? Kan itu penelitian hukum. Naskah akademik itu penelitian hukum dan penelitian
lainnya. Istilahnya multidisiplin. Ya. Seperti misalnya undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Itu tidak dihasilkan hanya oleh sarjana hukum, tetapi ilmu lainnya, ilmu biologi, ilmu lingkungan, ilmu tata ruang, itu diperlukan untuk menyusun naskah akademik Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, coba sekarang untuk rancangan undang-undang itu apa? Kesejahteraan sosial, Pak, untuk urusan sosialnya. Iya kan, kesejahteraan sosial. Oke, memang di dalam naskah akademik itu kan urusan sosial ya. Nah, urusan sosial. Urusan sosial itu kan beragam. FISIP saja untuk yang bicara tentang masalah sosial itu ada dua. Kesejahteraan sosial dan sosiologi di FISIP. Oke. Kalau yang RUU 2, oke, saya kira mungkin coffee break-nya bisa karena sudah melirik ke coffee break, sudah tidak konsentrasi. Jadi saya akhiri saja dulu sesi ini, ya. Nanti sesi terakhir kita akan bahas Raperda, dan terakhir saya akan memberikan penjelasan output yang harus dihasilkan dari pelatihan ini, RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut. Karena ini nanti terkait dengan sertifikat yang akan saudara peroleh. Sebelum saudara menyerahkan outputnya, maka sertifikat itu saya minta kepada panitia untuk tidak diserahkan dalam bentuk apapun, maupun elektronik maupun baik dalam elektronik maupun dalam bentuk hard copy, ya. Nah, silahkan saudara nikmati coffee break. Ya, saya juga. Berapa lama? Atau gini saja, 15 menit cukup ya untuk rehat. Saudara ambil, bawa ke meja, nikmati di meja sambil menunggu 15 menit. Sekarang pukul berapa? 10.37. Kita 10.50 ya. 10.50 kita mulai lagi. Silakan.